kekotoran terhadap satu catatan hukum di Indonesia. Apa cuma normatif, nggak jelas. Mengakibatkan marahnya rakyat Nah, itu yang Indonesia. kita tunggu. Bagaimana bentuk marahnya rakyat? Dengan kekuatan Polotewo yang sudah ada, tinggal kemasan-kemasan yang akan diciptakan. Takbir! Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur dan Bambang Tri. Tetapi ini lebih pada di mana pengacara mereka dan para pendukung Bambang Tri dan Sugit Nur ini melakukan konferensi pers. Nah, di dalam konferensi pers itu ya biasalah. Nah, Egy Sujana menyampaikan kalau misalnya diputus bersalah maka akan ada pengadilan rakyat. Tetapi saya kira ini hanya narasi yang dia bangun bagaimana supaya masyarakat itu memang tidak percaya pada penegakan hukum di Indonesia. Dan itu merupakan pembelaan dia karena saya tahu dan kita tahu semua bahwa pasti Sugit Nur dan Bambang Tri ini akan vonis. Nah, kalau misalnya kita pelajari dari saksi-saksi yang sudah hadir di persidangan, baik dari saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun dari saksi yang dihadirkan oleh penasehat hukum Bambang Tri dan Sugit Nur ini. Nah, tetapi yang saya mau sampaikan bahwa karena ini adalah kebiasaan mereka melakukan konferensi pers dalam rangka membangun agitasi dan diksi di masyarakat. Nah, kita kenyal lah dengan diksi-diksi yang mereka bangun. Nah, seperti apa sahabat-sahabat nyanyian mereka ini setelah dia melakukan persidangan dan konferensi pers mereka? Mari kita lihat videonya, sahabat-sahabat. Lebih dari itu, laporan polisi kan proses, maka secara ilmu hukum saya menyampaikan segala kesaksian prosesnya harus digugurkan. Pasti, Pak. Artinya tidak boleh diterima. Pidananya masuk gugur. Oleh karena itu, itulah. Oleh karena itu proses. Tinggal rekan Andika sama Rido untuk juga didampingi oleh Bolodewo. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, dari saksi pidana tadi sangat jelas bahwa kategori yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri secara ilmu hukum pidana tidak memenuhi unsur-unsur yang berkait dengan pelanggaran pidana. Tidak ada penyelesaian hukum, Pak. Tidak ada penistaan agamanya, tidak ada kebohongannya, tidak ada berita yang tidak lengkap. Karena dikatakan satu kata saja, onslah itu artinya ada perbuatan tapi tidak bisa dihukum. Gitu. Oleh karena itu kalau sudah sampai kesimpulan onslah, harusnya hakim memutuskan untuk membebaskan Gus Nur dan Bambang Tri. Nggak bisa enggak. Pertanyaan seriusnya nih. Ini Panglima bisa jawab semua nih. Pak Najib malah jadi. Kalau senjatanya keluar nih. Pertanyaan serius. Pertanyaan serius. Bila sudah jelas begini, publik sudah jelas kan? Yes. Tapi hakim memutuskan sebaliknya, tetap menghukum Gus Nur dan Bambang Tri. Bagaimana reaksi masyarakat publik itu? Anda yang jawab. Kekotoran terhadap satu catatan hukum di Indonesia. Apa cuma normatif, nggak jelas. Mengakibatkan marahnya rakyat Nah, itu yang Indonesia. kita tunggu.
Bagaimana bentuk marahnya rakyat? Dengan kekuatan politik yang sudah ada, tinggal kemasan-kemasan yang akan diciptakan. Takbir! Allah! Paling silakan. Kalau sampai terjadi sudah seperti ini jelas-jelas terang benderang, hakim masih menodai hukum, patut dicatat, hakim dan jaksa sudah tidak bisa menegakkan hukum. Artinya dipecat. Masih banyak tenaga-tenaga hukum yang pintar-pintar. Masa cuma dipecat doang? Hukum. Hukumnya bagaimana? Karena misalnya nggak bisa digugat, ya nanti itu sebenarnya harus kita pidanakan. Nah, Sarah sendiri. mungkin ada ini Sesuai hukum yang berlaku. Ini sudah jelas tadi bahwa dari pendapat Profesor Aceng maupun Dr. Taufik ini bahwa unsur-unsur pidananya itu sudah tidak ada yang masuk. Kemudian apalagi Dr. Taufik sudah menyatakan ini harusnya onsor, sehingga nanti sampai hati nurani hakim ini, bagaimana hakim bisa dari Gus Dur Ya, makanya kita tidak menghakimi hakim. kita tidak menghakimi hakim. Tapi bagaimana kalau dia memutuskan sebaliknya? Masyarakat menghakimi hakim. Masyarakat menghakimi hakim. Karena hukum harus tegak. Sebentar, coba apa tadi? Masyarakat menghakimi hakim. Bagaimana caranya? Ya nanti kita Pengadilan rakyat. Dari jelas dari persidangan pertama, dari persidangan kedua sampai hari ini, semua umat, semua warga di Indonesia bisa mengakses dengan gratis dan Bahkan mudah. dunia. Bahkan dunia pun bisa mengakses. Meskipun mas media Bahwa umum persidangan Gus Nur dan Bambang Tri disiarkan dalam channel-channel apa namanya? Berbagai macam Mas media. Berbagai macam mas media. Jadi kalau seandainya Bapak Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini itu ternyata tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan fakta persidangan, mohon maaf, hari ini semuanya melihat bagaimana posisi hukum di Indonesia diperlakukan seperti apa. Jadi Indonesia berlandaskan hukum itu hanya slogan. Dan itu yang kita perjuangkan. Hukum di Indonesia harus tegak setegak-tegaknya. Dan hukum Allah harus tegak juga. Jadi kita semua manusia, jaksa manusia, kita pembela juga manusia, begitu pula majelis hakim. Pengadilan tertinggi adalah pengadilan Allah. Takbir! Takbir! Demikianlah saudara-saudara, kita mengakhiri akhir dari sidang ini dengan komitmen dari masyarakat, juga para advokatnya sudah memadai secara ilmu hukum, tidak ada hal-hal yang sifatnya pelanggaran. Ini harapan. Makanya hakim, dengan hormat, Anda wakil Tuhan di muka bumi, maka Anda jangan sedikit pun melanggar hukum. Hakim itu harus bijaksana, jangan emosi. Ya. Mana-mana itu. Ya. harus lepas dari peradilan yang sesat. Ngomong. Nah, harus lepas dari peradilan yang sesat. Nah, ada satu dosa besar di samping berzina, musyrik dan lain sebagainya, yaitu membuat narasi yang tidak berkeadilan. Apa narasi yang tidak berkeadilan? Bambang Tri tidak melakukan apa-apa, tapi ada narasi yang buat, apalagi jadi putusan hakim yang menghukumnya. Itulah perbuatan dosa yang besar sekali karena membuat banyak orang sesat. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Allah. Kita sudah lihat ya videonya sama-sama, sahabat-sahabat. Nah, ada yang sedikit lucu kalau menurut saya. Dia menyampaikan bahwa si saksi ahli pidana bahwa kasus yang menimpa Gus Nur dan Bambang Tri ini pada prinsipnya ons lah. Dia ada perbuatan tetapi tidak punya efek harus dipenjara. Nah, itu yang dia sebutkan, sahabat-sahabat. Tetapi kalau kita mau melihat ya dari kesaksian saya kira tidak terlalu berpengaruh, sahabat-sahabat, apa yang disampaikan oleh saksi ahli pidana yang mereka hadirkan.
Tetapi ini hanya lebih pada bagaimana dia membangun narasi itu tadi, ketidakpercayaan hukum, tidak percaya kepada majelis hakim, supaya mungkin ya harapan dia masyarakat marah atau apa. Saya kira itu sudah lumrah, sahabat-sahabat. Cuma kita hanya berharap pada masyarakat Indonesia, warga Indonesia, rakyat Indonesia yang mendengarkan atau yang melihat video atau narasi-narasi semacam ini yang mereka bangun, jangan mudah dipercaya, jangan mudah ditelan mentah-mentah, harus pakai nalar dalam rangka membaca apa sebenarnya motif dibalik pernyataan-pernyataan yang mereka lontarkan, supaya ini tidak agak seimbang, sahabat-sahabat ya. Karena jangan sampai banyak orang yang terprovokasi dengan statement atau narasi yang mereka bangun. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.